Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa tabi'ina ila yaumiddin khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummahatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan ila jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadzal majlis wa ghairahum sayulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita akan membahas hadis yang ke-9, masalah kerjakanlah perintah yang menurut kamu mampu, biqadril imkan, kerjakanlah perintah Allah yang menurut kamu mampu. Tapi sebelumnya mohon maaf, kami baru bangun, jadi telat nih, ngapunten Kang Kuwada sangat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman. Hadis dari Abi Hurairah Abdurrahman Ibni Sakhra radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau dawuh, saya telah mendengar bahwasanya Rasulullah bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Mana haitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzi man qablakum kathratu masailihim. Wa ikhtilafuhum ala adbiyaihim ala anbiyaihim, rawahu Bukhari wa Muslim. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
berkata bahwasanya Rasulullah sampun bersabda. Apa sabda beliau? Apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Apa yang beliau larang tinggalkan. Apa yang beliau perintahkan lakukanlah sesuai dengan kemampuan pada dirimu. Dan janganlah kau banyak bertanya sesuatu yang tidak berguna, sebab banyak kehancuran mereka itu karena bertanya tapi tidak berguna, dan kehancuran mereka itu karena selalu menyalahkan para nabi dan rasul. Iki piye maksudnya? Ngeten, Pak. Apa yang kularang tinggalkan. Ini urusan-urusan yang terkait masalah at-tauhid, urusan yang diharamkan, yang dilarang, yang ada kaitannya ruhaniyahmu itu melakukan sesuatu yang menjadikan syirik pada Allah. Apa itu? Perbuatan-perbuatan yang duduk di takholli. Ini yang dimaksud manahaitukum. Apa yang kularang kau harus tinggalkan itu. Contoh perbuatan yang duduk di takholli. Anda melakukan apapun, tetapi ruhaniyahmu itu bersandar, beriman atas semua apa yang dilakukan itu terhadap makhluk. Hujan, apapun itu, ngaji, hatimu bersandar, beriman terhadap si makhluknya. Ini yang Rasulullah larang. Jangan rohaniyahmu beriman terhadap selain Allah dalam hal segi apapun, baik yang menghendaki, menguasai, menggerakkan,
dan apapun juga. Mana haitukum, kata Rasul, apa yang kularang jangan kau lakukan. Bahkan tentang masalah sholat, zakat, puasa, bahkan haji sekalipun. Dari pandang hukum hakikat, Rasulullah melarang terhadap orang-orang kafir Quraisy atau orang musyrikin untuk melakukan itu. Nggak boleh, nggak boleh. Karena itu tempatnya orang-orang yang innahumul mukhlasin, tempatnya orang-orang yang hatinya condong hanya pada Allah, tidak selain Allah. Kita beriman perubahan iklim ataupun kondisi basah ini karena hujan, ini yang Rasulullah larang. Gak boleh, gak boleh. Lah terus apa yang diperintah Rasulullah? Condongkan ruhaniyahmu itu hanya pada Allah. Di situ ada sesuatu yang paling halus yang ainul basyariyahmu nggak akan mampu untuk melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tengah-tengah hujan ini. Walillahil masyriq wal maghrib fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Mulai jagat timur sampai jagat barat itu milik Allah. Kalimah walillah itu punya luas penafsirannya. Emang dari sisi lugat kepunyaan Allah. Walillahi lan iku tetep kedue Allah. Apa al-maliku, walillahil malikal walillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya lan sak terusih. Walillahi lan iku tetep kedue Allah apa al-musyriku perkara yang ada di timur, wal maghribu lan utawi perkara apa yang ada di barat. Semua milik Allah. Walillah iku secara lugat memang kepemilikan, tapi secara tafsir sangatlah luas Bapak Ibu. Terserah aku, kata Allah. Baik yang menghendaki, yang mengatur, yang memperankan apapun itu Allah semuanya. Kalau sesuatu yang sudah kukuasai, kata Allah, ini kuasa aku, maka tergantung aku. Ngapain awakmu
ikut-ikut campur. Artinya semua apa yang berhukum di dunia dan akhirat itu bahwasanya itu milik Allah, maka hukum apapun itu apa kata Allah. Sebab Allah punya sifat jaiz sendiri. Jadi walillah itu kita maknai yang memiliki, kita maknai yang menggerakkan, kita maknai yang memperankan dan lain sebagainya. Artinya berarti dunia dan seisinya, perubahan iklim atau tidak itu karena Dia. Karena Dia. Terkadang kita terjebak di dalam perbuatan syirik yang dihembuskan oleh nafsu, yang nafsu minal jinnati wan nas. Ruhaniah dipaksa untuk beriman. Perubahan iklim dari panas ke dingin itu karena hujan, dari kering ke basah itu karena air. Kita beriman di situ. Berarti iman kita telah disebut sebagai iman yang melanggar aturan Kanjeng Nabi di dalam hadis ke-9 ini. Apa yang kularang tinggal ini, Pak. Maksudnya perbuatan apapun manakala ruhaniyahmu itu jatuhnya pada iman selain Allah, jangan kau lakukan. Jangan kau lakukan. Lalu selanjutnya wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Apa yang ku perintah lakukan. Mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Itu semua kau lakukan berdasarkan kau ukur dengan sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Kau zuhud mampunya 10 menit, ya 10 menit, silakan. Kau melakukan apapun mampumu sesuai dengan yang ada pada dirimu. Ma amartukum, yang dimaksud apa yang diperintahkan Rasul itu adalah seluruh aktivitas dan perbuatan apapun yang menurut ruhaniyahmu itu beriman pada Allah, itu yang harus kau lakukan. Tetapi mastata'tum itu disesuaikan dengan kemampuanmu masing-masing. Dan inilah yang dimaksud apa yang sering ku katakan. Udah kelasmu sekarang musyahadatul fana, ya udah musyahadatul fana. Ini makrifat saya iku kuwecil banget pada Allah. Kalau dihitung 24 jam, 1 hari 1 malam, saya lagi 5 menit. 24 jam cukup 5 menit. Ya udah, itu 5 menitmu. Di mana 5 menit itu? Semenit,
sholat duhur, sholat asar, semenit begitu 5 menit jadinya. Ya sudah. Lah mampumu segitu terus ngapain? Ini dasar hadis ini sebagai hujah Anda tidak bisa dihukumi, Anda itu yang musyahadatul fana dihukumi sama dengan musyahadatul kamil, nggak bisa. Sama, musyahadatul kamil pun tidak boleh disamaratakan hukumnya dengan musyahadatul baqa, nggak boleh. Niki para kekasih Allah yang ada di fana, ada di kamil, ada di baqa. 1-2 dimasukkan Allah di dalam maqam mahfud. Yang satu dimasukkan Allah di maqam maksum. Nggak sama. Sing penting bagaimana ruhaniyahmu tetap berpegang teguh, ngestoake atau menjalankan, memperhatikan apa perintah Rasul. Sebab perintah Rasul hakikatnya adalah perintah Allah. Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Arah condongkanlah ruhaniyahmu. Ani'budullaha ay millata Ibrahim hanifa. Condongkanlah ruhaniyahmu itu terhadap Sang Yang Tunggal, terhadap Sang Yang hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh apapun yang Allah kuasai, yang kita sebut sebagai makhluk. Air, hujan, makhluk. Makhluk. Allah ada di situ. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah di awal, di akhir, mulai mendung sampai hujan, Allah di situ yang ngatur. Wal zahiru wal batin, Allah pun di zahir, Allah pun di batin, di air hujan itu. Terus bagaimana caranya saya bisa melihat wujudnya Allah di situ? Bapak Ibu, keterangan ainul basiroh, ya. Ain mata, basiroh hati atau sesuatu yang berbangsa ruhaniyah. Mata hatimu itu lo bukaan meleo jok ngantuk ae. Meleo jok turu ae. Nek turu ya telat kau. Biasanya 4:30. Ini sampai jam 5 kurang berapa 10 ada deh. Gugan motone hatimu iku gugan. Gugah. Akhirnya digugah dengan adanya hujan tek kemelotok. Loro digugah ambek Gusti Allah lewat si kecil numpak ndukure geger. Lah digugah. Allah caranya sederhana sekali. Digugah, ruhaniyah itu digugah.
le tangi le langi tangi. Terus gugahnya ruhaniyah dengan apa Bapak Ibu? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Lewat seru-seruannya para utusan Allah menyerukan, diseru. Rasulullah bertablek membawa dinul haq, dinul tauhid di tengah-tengah kita yang ruhaniyah ini matanya buta. Bangun, ini cara kamu untuk bangun. Tapior banyu isi tumpak isi kecil di punggung, ditumpaki di kepala, ya udah bangunlah akhirnya. Dengan ilmu amal istiqomah, dengan ilmu ajaran dinul haq itu disampaikan oleh utusan Allah, dengan iman kau menerima, lalu kau amalkan. Lalu apa yang terjadi? Ketika kau menerima dengan imanmu, faham, sadar sesungguhnya yang menguasai di dalam dan di luar hujan, air hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar. Ini masih dalam bentuk kefahaman. Disitulah awal Allah memunculkan syu'aul basyirah, pancaran keimanan di dalam hatimu terkait masalah siapa man huwa al-muluk, siapa yang menguasai dalam hujan ini. Imanmu jawab Allah, itulah alladzi asra, hidup yang ada pada diri. Udah faham, ainul su'aul basyirah muncul. Lalu lanjutkan, wa'mal amalan sholihan, lanjutkan dengan bentuk khalwat atau uzlah atau amal-amal yang bagus. Disebut amal bagus, wa may yakfur bittaguti wa yu'min billah, barang siapa yang meninggalkan iman selain Allah, yaitu hujan tadi yang menjadikan basah, iman hujan air itu dilepas, maka wa yu'min billah, Anda akan bertemu iman yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ruhaniyahmu itu dibangunkan, Pak. Bangun, 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 sahur, sahur, bangun. Akhirnya melek, walaupun rada gak melek 100% itu, akhirnya bisa membedakan, oh iki wedang apa iki, kolak kacang hijau, oh ini salak, oh iki roti. Walaupun belum 100% normal, iman iku nek wis bangun iso mbedakake al-haq wal batil, mana yang hak
dan mana yang batil. Bisa. Tapi sempoyongan, masih sempoyongan belum 100%. Lah sagete 100% ya apa? Kok diombeni, dikei makan, didusi, akhirnya 100%. Nek zaman cilikan kula dhisik ngaji syariat, subuh digugah Mbah Yai, tangi salat subuh, ngantuknya Pak luar biasa, tangi. Kata Mbah Yai, pelupuk mata iki di gayun-yunan iblis. Iblis ada kene bandulan. Gimana caranya mata iki gak melek gitu? Katanya sih gitu. Mbo setan iku sak bleduk-bleduk apa ya apa. Wis. Mau kejedeng yo rasa-rasa. Iku jarene mohon maaf, diururu setan jarene, diururu setan. Biyen zaman cilikan kula nek ngaji nang Mbah Yai ngoten ilmu syariat. Lalu kalau sudah kena air digoyang, Mbah Yai ku wis iki nek gak digoyang banyu wis masih tetap seperti itu. Ambilkan Pak, air Pak. Bukan air bersih, ternyata air comber. Ambune bayo banyu kobokan disiramno. Itu loh Pak, air yang habis dipakai untuk cuci piring dan lain sebagainya kan ya pedes ya, dan jadi kena mata langsung pedih, langsung bangun. Terus dawuh iku setane kepriyen jare ngoten. Wis. Ruhaniah kita bangunkan dengan apa Pak? Dengan maul haya, air kehidupan. Mana air kehidupan itu? Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu ajaran dinul haq, amal adalah uzlah, istiqomah selalu kita lakukan. Bangun, udah bangun. Wai ngaji. Nggih pun. Akhirnya ngaji. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada ma amirtukum. Apa yang diperintah Rasul itu? Seluruh apapun, tumindak apapun dalam diri jenengan yang rohaniyah itu duduknya di tajali, itulah yang rohaniyah condongnya hanya pada Allah, itulah ma amartukum. Apa yang dikatakan Rasul itu secara hakikat. Kalau secara syariat, lihat keterangan di hukum syariat mana yang diperintahkan Rasul. Tetapi itu ada barometer Bapak Ibu. Apa barometernya itu? Rasulullah mengatakan, istata'tum, apa yang menurut kamu mampu. Mampumu makrifat pada Allah di dalam sholat 5 waktu. 1 waktu itu 5 menit, yes itu 5 menit. Jangan kakean pola. Artinya kakean pola, jenengan itu maksa pada Allah. Jangan. Karena nanti Allah sendiri akan
meletakkan dan menambahi kemakrifatan jangka waktu yang tadinya 5 menit ditambah entah 30 lipat atau gimana. Itu semua kata Allah. Yang terpenting kita adalah faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Pegang teguh tali Allah yang sudah diamanahkan terhadap Anda. Apa itu? Pegang teguh tali Allah. Adzikru bisiril asrar. Itulah zikir sirul asrar. Pegang teguh itu. Kalau iman atau ruhaniyahmu itu sudah bangun, maka imanmu pasti akan pada Allah, tidak mungkin terhadap selain Allah. Siapa yang menjadikan kau telat itu? Allah. Allah nanti tadi mau. Terus siapa yang menjadikan kau gelisah tadi? Allah. Mana Allah ya? Siapa yang menjadikan basah dirimu? Allah. Mana Allahnya? Nah, ini persoalan-persoalan tiap hari, tiap saat yang dihadapkan Allah. Dan ini pertanyaan yang dijawab-jawab sendiri. Itu bila mana hati sudah berjalan zikir sirul asrornya itu, selalu ada tanya jawab dalam dirimu. Ketemu apa? Tanya jawab di situ. Tanya-tanya dewe, tanya-tanya sendiri, dijawab-jawab sendiri. Terus bagaimana kita yang tidak mampu seperti si B, si C, si A ini? Mampunya si A ini hanya 10%, si B itu sampai 50%. Enggak masalah, enggak ada urusan dengan si B, si C. Urusanmu si A 10 ya 10 itu, 10 ya 10 itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna. Artinya apa? Saya selalu memberikan satu pertanyaan-pertanyaan, artinya membebaskan Anda bertanya terkait hukum hakikat. Silahkan. Maksud daripada yang tidak berguna ini, kalau saya ngomong urusan hakikat, lantas Anda jangan tanya urusan syariat. Contoh, saya ngebabkan masalah sholat hakikat, sholatnya ruhaniyah. Innamal al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Saya katakan, laku sholat secara syariat tanpa kau sertai laku sholat secara hakikat, maka batal sholatmu. Laksana seperti patung yang tidak bermanfaat sama sekali, seperti di Trawulan itu patung jejer-jejer,
Kita jak bicara ya nggak bisa, kita minta uang nggak bisa, kita minta makan juga nggak bisa. Laksana seperti itu. Udah. Akhirnya tanya jenengan, umpama sholat, cara wudhu yang benar bagaimana? Apakah dengan ma'u tahirun mutahhir, atau ma'ul musta'mal, atau umutan najis au najis? Lah iki pitakone iku adoh. Kita membahas sholat hakikat kok yo takoni sholat secara syariat. Ingat hadis ini tadi. Mengapa mereka hancur? Disebabkan karena bertanya yang tidak berguna. Bahkan mereka pertanyaannya ujung-ujungnya adalah diskriminasi. Ujung-ujungnya diskriminasi. Apa di situ? Dan penentangan mereka terhadap para nabi dan rasul. Apa? Otomatis hukum syariat yang kau pegang teguh kau tabrakkan dengan hukum hakikat. Kita membahas masalah sholat hakikat, kau debatnya sholat syariat. Gak ketemu. Kehancuran akan terjadi bagi beliau-beliau itu karena mereka banyak bertanya tadi tidak bermanfaat, dan pertanyaan itu sifatnya diskriminasi karena nggak terima. Akhirnya inilah hukum syariat dibenturkan dengan hukum hakikat. Hukum hakikat membahas tentang sholat, hakikat sholatnya ruh. Syariat bicara sholatnya jasmani. Ulama ahli tahqiq dan ulama ahli fikih ini kalau dihadapkan sama-sama bertolak belakang ini. Maksud kehancuran itu di mana? Tentang iman ya, ahli fikih itu nggak akan naik bisa menjadi ahli tahqiq, nggak bisa. Hancurnya di situ. Ingat sejarah ketika Nabi Musa berguru terhadap Nabi Khidir. Waalaikumsalam. Nabi Musa dilihat, dibuka di dalam surat Toha. Surat apa itu? Lupa saya. Sebelum beliau Nabi Musa menemukan pertemuan antara muara air satu dengan yang lain, dia tidak akan pernah berhenti dalam perjalanannya. Ternyata apa? Ya syariatmu itu belum ketemu pemahaman hakikat, terus jalan. Sehingga ketika saat bertemunya dua air, antara air tawar dengan air asin, disitulah tanda bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bertemunya ruhaniyahmu menerima ajaran dinul haq, itulah kau hakikatnya sudah bertemu Nabi Khidir. Gak usah jauh-jauh kau temui Nabi Khidir di kali besar sana, kali gunting. Ya kono baju luntalan. Bukan itu. Diewangi apa diewangi ku? Diewangi gak turu bengi ngene lho.
Ayo bahasa Indonesia nih sing fasih. Jadi kita diewangi tidak tidur malam. Satu-satu tujuannya dia ingin bertemu Nabi Khidir untuk mendapatkan ilmu laduni. Bukan iku bos, bukan itu. Dekati guru akhirat itu dekat tono. Rohaniyahmu ketika saat sudah bisa menerima konten-konten ajaran dinul haq yang kami sampaikan ini di channel yang resmi kami Ponpes Jaya Baru ini, berarti itulah awal tanda kau telah bertemu Nabi Khidir hakikatnya. Iya. Sebab tidak sedikit orang ketika mendengarkan konten saya di setiap judul di YouTube itu berkomentar negatif. Ya, jangan kau ngaji di YouTube gurunya setan, bahaya. Apalagi ilmu tauhid itu bahaya. Gendeng kowe engko ora eneng gurune. Enek Pak gurune teng mriku Pak. Lha iku 0856 3282 561. Iku sandinya 082 141 295 309. Iku sandinya. Itu nggak terus sampean. Durung-durung belum sudah menghujat Allah. Bagaimana kau ketemu Nabi Khidir? Tak jamin sampai mati tidak bisa. Hatta zurtumul maqabir, kau itu sampai mati tidak akan pernah bisa bertemu. Bahkan setelah mati, wa mim ba'dihim, dan setelah matinya pun tidak akan bisa bertemu kau. Tak kasih tahu, tak nasihati kau. Udah. Beliau Nabi Khidir sudah katakan, Musa, kau tidak akan pernah mau, tidak akan pernah mampu mengikuti aku. Ya Ustadi, saya tetap berupaya untuk kuat sabar mengikuti jenengan karena aku sudah berikrar ingin menjadi murid Anda. Betulkah? Akhir diuji. Apa yang terjadi? Ujian pertama, kedua, ketiga nggak lulus. Mengapa? Sebab karena Nabi Musa memegang teguh hukum syariatnya. Akhirnya tabrakan dengan hukum hakikat yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Khidir. Apa yang terjadi? Perpisahan. Gak lulus. Sama, gak jauh berbeda dengan kita saat kita itu berguru terhadap Nabi Khidir seperti itu. Makanya sering kukatakan, kalau kau alim, cendel no alimu itu no. Di mana itu? Udah nanggone dipian di cendel no. Sing sugih rumangsa sugih diletakkan sugih. Rumangsa pinter rumangsa apik di cendel no dulu. Wis, kalau sudah kau ikut Nabi Khidir, semuanya letakkan terlebih dulu. Fokuskanlah ruhaniyahmu. Apa yang menjadi petunjuk dari Nabi Khidir itu hanya satu, ani'budullaha wastanibut taghut. Condongkanlah ruhaniyahmu. Ruhaniyahmu itu
hanya pada Allah. Wastanibu, dan tinggalkanlah condongnya hatimu yang tadinya atau huta terhadap togut. Itulah kesenangan dunia. Oke Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi karena waktunya memang tadi tidak cukup. Ya udah, kita harus sabar. Saya ngantuk dan saya tertidur sampai lama. Tadi habis sholat asar. Biasanya 4:30 kita mulai, ini tadi hampir jam 5, sehingga tidak ada tanya jawab. Matur suwun atensinya semuanya, dari teman-teman yang ada di luar sana dan jamaah yang di majelis, semoga bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.